Kadang-kadang Bu, kita tuh meletakkan masalah hidup kita. Mungkin ada masalah kita belum selesai. Ya. Mungkin ada hajat kita yang belum tercapai. Iya. Orang yang sibuk bersyukur, sampai dia lupa minta, maka dia akan mendapatkan yang jauh lebih indah daripada yang didapat orang-orang yang meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita cemasnya Bu untuk urusan akhirat, ya Allah amalku masih sedikit, dosaku masih banyak, nanti di alam kubur gimana ya Allah, nanti di akhirat gimana ya Allah, itu malah bagus. Itu jadi cahaya buat hati karena akan menggerakkan kita dalam amal saleh. Tapi kebanyakan dari kita itu cemasnya urusan dunia, betul nggak? Kita boleh mikir, tapi mikir itu kita bawa ke zikir. Ya, jangan terlalu banyak cemas. Tadi itu doanya, doa yang paling gampang lah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah atau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Titip ya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Yang di luar jangkauan kita, kuserahkan padamu ya Allah. Tugas kita berikhtiar, hasil itu wilayahnya Allah. Jadi tenang. Itu yang kedua. Coba diulang. Tadi yang pertama apa? Sebab sempitnya dada, meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa? Supaya lapang? Ridho. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihan jiwanya apa? Supaya lapang? Banyak-banyak yang latihan berserah. Tawakal, tafwid, taslim. Yang ketiga, ini masih pasangannya nih. Kalau yang pertama itu meratapi masa lalu, itu bikin sempit dada. Yang kedua itu mencemaskan masa depan. Yang ketiga, tidak menghargai, tidak menikmati masa kini. Lengkap sudah Bu. Itu neraka dunia namanya. Anda bayangkan ya, yang lalu diratapi, yang di depan dicemaskan. Yang hari ini nggak dinikmati, terus maunya apa? Kadang-kadang itu Bapak Ibu, kita itu suka sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sampai kita lupa. Kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sampai kita lupa menghargai dan menikmati apa-apa yang ada. Betul nggak? Kata para ulama, orang yang tidak sadar nilai suatu nikmat saat dia punya, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Orang itu baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Betul Bu? Orang baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi sesak. Orang baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah nikmat ketika orang itu sudah pergi meninggalkan kita. Waktu dia masih ada, kita nggak sadar bahwa itu tuh nikmat dari Allah. Begitu dia pergi ninggalin kita, kita baru sadar bahwa keberadaan dia itu karunia besar dari Allah. Jadi Bu, ini penting. Ya. Bahkan Bu, kalaupun kita ngerasa kita lagi susah, itu bareng dengan itu lebih banyak kemudahan yang Allah kasih. Itu kaidah dalam Quran. Anda udah hafal semua ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketika menyebutkan kesulitan, Allah pakai alif lam, al-usri, itu artinya ma'rifah, sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, Allah nggak pakai alif lam, yusro saja. Itu berarti nakiroh, sesuatu yang indefinitif yang kemungkinannya lebih banyak. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita nggak ngelihat Bu, mata kita nggak ngelihat. Contoh ya, nih saya mau ngasih analogi Bu. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, ajari aku ilmu syukur Guru. Guru, ajari aku ilmu syukur," kata muridnya. Terus kata gurunya, "Betul kamu mau belajar?" "Betul Guru, sekarang kamu saya kasih tugas." "Tugasnya apa Guru?" "Siapin segelas air." Nih Bu, kayak gini. Siapin segelas air, penuh. Tugas kamu satu, bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan yang ada di sana. Wah, ternyata Bu, di sebelah sana itu ada hutan kecil.
Kamu bawa segelas air ini sampai ke ujung hutan, nanti saya, kata gurunya, nunggu kamu di ujung hutan. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Air yang kamu bawa tidak boleh tumpah. Walaupun setetes, nggak boleh tumpah. Kalau tumpah setetes, kamu harus balik lagi, isi lagi. Oh gitu guru? Iya. Baik guru, saya lakukan demi mendapatkan ilmu. Akhirnya bu, si murid itu membawa segelas air penuh, berjalan masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Nggak boleh tumpah. Jadi supaya nggak tumpah, gimana cara bawanya? Pelan-pelan. Selangkah, selangkah, selangkah. Kira-kira matanya kemana matanya? Jawab, matanya kemana matanya? Dia jalan selangkah-selangkah, ini nggak boleh tumpah. Ini nggak boleh tumpah. Ini nggak boleh. Terus sampai akhirnya bu, dia tiba di ujung. Dia berhasil. Dia berhasil. Ya. Begitu dia sampai, gurunya udah nunggu di sana. Kata muridnya, guru, berhasil guru. Lihat guru, nggak ada yang tumpah. Ya. Kata gurunya, bagus. Terus muridnya menagih ilmu dari gurunya. Lalu guru, hubungannya apa? Ilmu yang mau saya minta, ilmu syukur, dengan tugas tadi, hubungannya apa? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. Apa kata gurunya? Wahai muridku, sekarang aku mau nanya sama kamu. Apa guru? Pertanyaannya, keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa kata muridnya? Bingung dia. Keindahan. Keindahan apa guru? Aku nggak lihat apa-apa. Kenapa dia nggak lihat? Padahal bu, ketika diajak balik lagi sama gurunya, di jalan yang tadi dia lewati, di sudut sebelah kanan itu ada danau, bagus danaunya. Tapi dia nggak lihat itu. Di sudut sebelah kiri ada kebun bunga indah, tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Kadang-kadang bu, kita tuh meletakkan masalah hidup kita. Mungkin ada masalah kita belum selesai. Ya. Mungkin ada hajat kita yang belum tercapai. Iya. Kita taruh di sini nih. Masalah saya berat Ustaz. Sampai seakan-akan kita nggak bisa melihat begitu banyak karunia indah dari Allah dalam hidup. Bu, saya sedikit cerita ya. Dulu waktu zamannya COVID, saya pernah sampai dirawat di rumah sakit, Bu. Karena awalnya cuma demam biasa, tapi setelah dicek nggak ada perbaikan, paru-paru saya sampai di scan, kata dokter, Mas, ini Mas Sony kayaknya nggak bisa karantina mandiri, harus dirawat di rumah sakit. Itu pengalaman yang nggak mungkin saya lupa, Bu. Itu pas lagi parah-parahnya. Kakak sepupu saya meninggal. Waktu saya di rumah sakit, Bu, hari pertama saya masuk, keesokan harinya sebelah meninggal. Keesokan harinya lagi sebelah kritis. Itu Bu, ya Allah, itu saya merasa tuh saya deket banget dengan yang namanya kematian. Itu udah kayak nunggu giliran gitu. Ya. Nah sekarang saya mau nanya Bu, tolong jawab. Dalam keadaan seperti itu, tebak, kira-kira apa isi doa saya? Apa isi doa saya? Hah? Minta kaya? Minta kaya? Mobil baru? Rumah mewah? Jalan-jalan ke luar negeri? Saya bersumpah Bu, pada saat itu yang lain murah. Demi Allah, murah.
Satu yang saya minta, apa? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kasih hamba kesempatan sehat lagi. Bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah. Udah lama Bu saya di karantina gak ngeliat anak-anak. Semoga ya Allah Engkau kasih hamba sehat lagi, bisa nembus dosa, memperbaiki amal. Makanya Bu, kita tuh sering diberikan kesempatan kedua sama Allah. Kalau saya Bu, insya Allah ya, ini hadza min fadli Rabbi. Saya tuh Bu, untuk menemukan rasa syukur, insya Allah gak perlu kebanyakan syarat. Kadang-kadang Bu, saya tuh cuma ngelihat anak-anak saya lagi main, bisa nangis saya. Makasih ya Allah. Itu udah surga buat saya. Ngelihat anak-anak saya tidur, saya nggak perlu harus punya ini dulu, punya itu dulu, enggak Bu. Saya tuh bangun tidur, dengar azan subuh mungkin. Nengok ngelihat anak, makasih ya Allah. Ya. Kebanyakan kita untuk bersyukur itu menetapkan syarat yang terlalu rumit. Tapi anehnya, Anda boleh pegang kata-kata saya. Begitu kita sampai di fase itu bahkan Bu, tanpa kita minta, Allah tuh seakan ngasih kita nikmat yang nambah gitu. Itu kaidah kehidupan memang Bu. Makanya kata para ulama, namanya Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau sampai bilang begini, orang yang sibuk bersyukur, sampai dia lupa minta, ya, maka dia akan mendapatkan yang jauh lebih indah daripada yang didapat orang-orang yang meminta. Bukan berarti minta nggak boleh Bu, minta tuh ibadah, minta tuh bagus. Allah seneng kalau hamba-hambanya banyak minta. Tapi cobalah Bu, saya titip ya, sesekali aja. Kalau ibu-ibu habis sholat, duduk sebentar, isi doa kita tuh cuma begini. Makasih ya Allah. Makasih ya Rabb. Ya. Kalau kata guru saya Bu, Son, ada dua nikmat yang paling puncak dalam hidup. Ini nikmat primer, yang lain itu sekunder. Apa itu? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama Bu, nikmat nafas. Allah masih kasih kesempatan kita nebus dosa. Kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu belum sadar bahwa nafas itu nikmat, coba main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang sudah dikubur? Apa? Ya Allah, boleh nggak balik lagi? Bentar aja. Memperbaiki amal. Jadi Bu, yang kedua nikmat sujud Bu. Nggak semua orang diberikan hidayah sama Allah untuk mau sujud. Makanya Bu, kalau lagi sujud tuh nikmatin. Sujud itu mahal demi Allah. Ya. Ada dua istilah yang perlu kita bedakan. Ada sujud syukur. Yang kedua ada syukur sujud. Coba diulang, apa? Sujud syukur. Yang kedua syukur sujud. Bedanya apa? Kalau sujud syukur, Anda bersujud untuk mensyukuri suatu nikmat, gitu kan? Ibu-ibu dapat rezeki apa misalkan, anak diterima di kampus favorit. Kita sujud tuh, makasih ya Allah. Itu sujud syukur. Ibu-ibu dapat sesuatu yang itu membahagiakan. Kita sujud, itu sujud syukur. Termasuk pemain bola, habis ngegolin, terus selebrasinya sujud, itu sujud syukur. Sujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Tapi ada yang kedua. Yang kedua apa? Syukur sujud. Maksudnya apa? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Makasih ya Rabb. Engkau berikan kepada hamba taufik hidayah untuk mau sujud kepadamu. Gak semua orang mau sujud.
Makanya kalimat para penghuni surga tuh nanti gini Bu, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, aku nggak bisa sampai sini. Ya Bu, cobalah sesekali aja Bu, saya titip dalam setiap doa Anda kalau tahajud, minta boleh, ada waktunya kita minta. Allah senang kalau kita banyak minta. Tapi sesekali aja, sekedar tarik nafas, Alhamdulillah, makasih ya Rabb. Coba Anda ingat hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu, Anda tuh merasa berterima kasih sama Allah. Orang-orang yang Anda cintai, mungkin pernah sembuh dari sakit. Ya. Kalau ada yang pernah haji umroh, dikasih kesempatan menatap Ka'bah. Apapun itu Bu, saya nggak tahu kisah hidup Anda, tapi saya yakin ada begitu banyak karunia dari Allah. Jadi latihan jiwa yang ketiga ini apa? Syukur. Syukur. Menyadari limpahan dan anugerah dari Rabb yang Maha Cinta. Oke? Itu akan melapangkan dada. Iya, kita mungkin punya masalah yang belum selesai. Iya. Tapi janjinya Allah beriringan dengan itu Allah sertakan kemudahan. Bahkan kalau kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka kemudahan akan ikut masuk juga mengejarnya. Tidak mungkin Allah itu mentakdirkan satu kesedihan kecuali pasti Allah menyiapkan kebahagiaan bersamanya. Ketika satu pintu tertutup, Allah itu membuka pintu di tempat yang lain. Tapi kadang-kadang mata kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu sampai kita nggak bisa melihat pintu lain yang Allah buka. Ya. Di sini mungkin masalah kita belum selesai, tapi lihat di sana Allah kasih rezeki yang lain. Ya, utang saya belum lunas Ustadz. Oke, masih berjuang di situ. Tapi sisi yang lain, anak-anak sehat, anak-anak hafal Quran. Ya. Di sini belum beres, tapi di sana Allah kasih limpahan karunia. Just open your eyes. Open your heart. Sampai fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kau dustakan? 3. Coba diulang. Tadi 1 apa? Sebab sempitnya dada meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa supaya lapang? Ridho. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Apa latihan jiwanya supaya lapang? Berserah. Yang ketiga, tidak menikmati masa kini. Apa latihan jiwanya? Syukur. 4. Nah ini penting juga nih. Apa hal keempat yang bikin dada kita sempit? Ketika kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Sibuk dengan apa kata orang, pusing dengan pandangan orang. Itu sumber penderitaan. Ya. Sibuk dengan komentar orang. Kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Saya jamin capek Bu. Kenapa? Karena kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, betul? Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita, mustahil. Nggak mungkin. Masih ingat Bu kisah Luqmanul Hakim, bapak sama anak yang bawa keledai, masih ingat? Gimana ceritanya? Nih, bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas keledai, bapaknya di bawah menuntun keledai. Jalan. Diomongin orang nggak? Salah nggak? Apa kata orang? Tuh lihat tuh, anak zaman sekarang gitu tuh. Nggak punya etika sama orang tua, nggak punya adab. Udah mirip belum saya? Dengan julidnya netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Anak zaman sekarang gitu tuh, nggak punya sopan santun, enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan, anak durhaka.
Bapaknya denger, nak, salah nak, tukeran ya. Bapak di atas, kamu di bawah, tolong tuntun keledainya. Jalan mereka. Diomongin orang gak? Salah lagi? Apa kata orang? Ih, kok ada ya bapak kayak gitu? Gak kasihan sama anak. Enak-enakan dia di atas, anaknya suruh jalan. Orang tua macam apa kayak gitu tuh? Tega. Bapaknya dengar, nak, salah nak. Sini kamu naik yuk, kita naik berdua di atas keledai. Naik berdua di atas keledai. Jalan dia. Salah lagi? Diomongin orang. Apa kata orang? Itu dasar bapak sama anak gak punya peri kebinatangan. Keledai kecil dinaikin berdua, zolim itu. Tega sama binatang, kasihan tahu binatangnya. Waduh. Bapaknya denger, nak, salah nak. Udah kita turun aja yuk. Turun mereka berdua, dituntun keledainya, jalan mereka. Ya ngomongin orang lagi? Salah lagi? Apa kata orang? Dasar bapak sama anak gak punya otak. Itu ngapain bawa keledai cuma dituntun? Fungsinya apa coba? Bapaknya dengar, salah nak. Akhirnya saking bingungnya, ya udahlah saya gendong aja keledainya. Nah sekarang semua orang sepakat dia orang gila itu. Bu, betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Kalau yang kita kejar itu validasi, kalau istilah zaman sekarang itu validasi orang. Enggak bu, nih ya, makanya sebetulnya kita tuh nggak perlu menjelaskan diri kita kepada siapapun, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah benci, nggak percaya. Tapi orang kalau sudah suka, nggak butuh itu. Boleh klarifikasi 1-2 kali, tapi ya sudah selesai, nggak usah pusing. Itu di luar kendali kita. Dan saya mau ngasih kabar bahagia ya bu, sesuatu yang di luar kendali kita itu nggak ada hisapnya buat kita. Omongan orang, pandangan orang itu nggak ada hisapnya buat kita. Ngapain kita pikirin? Ya. Tenang aja bu. Lagi pula nih ya nih, saya mau ngasih tahu rahasianya. Lagi pula kata para ulama, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Bu, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita, betul? Saya jamin. Gak pedulilah mau terkenal apapun Anda, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita. Iya kan? Mungkin ada yang masih ingat anak, pasangan, gak lama bu, paling setahun 2 tahun, habis itu mereka sibuk lagi dengan dunianya. Kita akan dilupakan. Terus ngapain? Rugi kalau kita jungkir balik hanya sekedar mencari pandangan orang. Ya. Nih bu, besok lusa saya meninggal, Anda lupa sama saya pasti. Makanya saya rugi kalau datang ke sini misalkan hanya untuk Bapak Ibu. Rugi saya. Yang perlu saya lakukan, saya setel niat saya, mudah-mudahan ikhlas ya Allah. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jadi amal jariah. Udah selesai itu bu. Makanya latihan jiwanya apa Ustadz? Supaya kita nggak sempit dalam hal ini. Tadi nama latihan jiwanya ikhlas. Coba diulang bu, apa? Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu saat tidak ada harapan lagi di hati kita kecuali berharap kepada Allah. Sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya ngarep sama Allah. Ya. Jadi jangan sampai ketukar nih, kadang-kadang orang Indonesia secara bahasa itu suka ketukar antara ikhlas dan ridho. Kalau ridho itu menerima, tapi kalau ikhlas itu perkara apa yang kita tuju. Gitu bu. Walaupun saling berkaitan pada akhirnya.
ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Bu, ini ada latihannya nih. Mau nggak latihannya? Nih ya, kalau ibu-ibu mau serius, merasakan manisnya ikhlas, lapang dada dan manisnya ikhlas, ada latihannya. Mau tahu? Latihannya itu, Bu, perbanyak amal-amal rahasia. Serius saya. Gini Bu, tidak semua amal harus rahasia, tidak. Bahkan ada beberapa amal yang perlu ditampakkan. Betul nggak? Harus nampak, sholat berjamaah, harus terang-terangan, itu syiar. Ibu-ibu datang ke majelis taklim, terang-terangan. Kalau ditanya, mau kemana Bu? Mau pengajian? Nggak apa-apa. Ibadah haji, terang-terangan, syiarkan, nggak apa-apa. Bikin syukuran haji, nggak apa-apa, itu syiar. Sedekah pun kadang-kadang harus ada yang terang-terangan, supaya jadi syiar. Kenapa para sahabat itu sampai kepada kita riwayatnya, Umar sedekah sekian, Abu Bakar sedekah sekian, karena mereka sedekah terang-terangan. Ada amal-amal yang perlu terang-terangan, tapi di samping itu Bu, ada punya amal rahasia, yang bahkan jangan-jangan pasangan kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, itu hanya antara Anda dan Allah. Anda akan merasakan manisnya ikhlas Bu. Contoh ya, misalkan Anda mau bikin santunan anak yatim di komplek rumah, bagus, itu bagus, teruskan, itu jadi syiar. Anda ngundang ratusan anak yatim, ngundang tetangga, makan bareng, bagus, itu teruskan. Tapi kadang-kadang niat kita bisa belok tuh kalau dengar pujian, betul nggak Bu? Si ibu itu Masya Allah ya, baik hati banget, murah hati. Itu kalau kita dengar itu kadang-kadang jadi, waduh ada ujubnya, ya kan? Nah, nggak apa-apa, itu terusin, nggak apa-apa. Tapi coba deh, di samping itu, mungkin Anda datang ke sebuah komunitas, Anda datang ke sebuah masjid, yang di situ nggak ada yang kenal Anda, tapi yang Anda berikan di situ lebih banyak dari yang kelihatan. Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Anda udah gak lagi butuh dipuji orang, diakui orang, dihargai orang. Yang bikin kita sempit dada Bu, karena kita butuh pengakuan dari orang. Kamu gak tahu siapa saya? Lihat, ini saya. Dia itu ustadz, bisa kayak begitu, karena saya ustadz. Capek. Ya. Makanya, kita berbuat baik kepada orang, bukan agar orang itu balas baik, betul? Kita berbuat baik karena Allah meminta kita baik. Kalaupun kita berbuat baik dan dia balas buruk, itu bukan masalah kita. Itu masalah dia sama Allah nanti. Tugas kita berbuat baik, selesai. Meskipun air susu yang kita berikan dibalas dengan air comberan, itu bukan urusan kita. Nanti air susu yang kita kasih berbalas air susu mungkin dari jalan yang lain. Air comberan yang dia kasih berbalas juga air comberan kalau dia nggak tobat. Tenang aja Bu. Termasuk punten ya Bu, sama pasangan, sama anak, tugas kita ngasih yang terbaik. Ngasih cinta yang terbaik, ngasih pendidikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Perkara dia balas atau enggak sama kita, itu bukan urusan kita. Kan Anda sudah hafal lagunya. Hanya memberi, harap kembali, lepas. Ikhlas tuh begitu. Karena dia sudah puas dengan balasan dari Allah. Kalau kata Nabi, tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu, kalaupun kamu tidak mendapatkan hakmu, mintalah kepada Allah hakmu. Udah selesai. Bu, nih ya, kita dapat 10. Contoh-contoh, ada orang bekerja di sebuah perusahaan. Digaji nggak? Digaji. Dapatnya 10. Tapi yang dikasih 3. Padahal nih, contoh ya, ini namanya hukum keseimbangan Bu. Saya ngomong gini supaya Anda mantep ikhlas dan totalitas. Anda dapat 10.
kerja di perusahaan, digaji 10, tapi yang Anda berikan cuma 3. Misalkan datang telat, kerja asal-asalan, pulang seenaknya, di kantor main game, nonton YouTube, pokoknya asal-asalan lah. Ya. Anda nggak bakal dipecat. Kenapa? Karena bikinan saya komisaris. Tenang aja. Dapat 10 padahal. Tapi kinerja Anda yang Anda berikan 3, itu hati-hati Bu. Hukum keseimbangan berlaku. Selisihnya bisa keluar. Nggak berkah. Gimana cara keluarnya? Gimana cara keluarnya? Macam-macam. Sakit, masuk rumah sakit. Betul? Investasi bodong. Anak bikin masalah di sekolah, daftar umroh, travelnya bermasalah, nggak berangkat, barang hilang, ada aja, nggak berkah. Begitu pula sebaliknya, Anda dapat 3, yang Anda dapat cuma 3, tapi yang Anda berikan 10. Itu Bu, hukum keseimbangan berlaku, selisihnya pasti Anda dapatkan, betul? Dari mana aja? Tiba-tiba dibikin sehat sama Allah, nggak pernah mampir ke rumah sakit. Anak-anak dibikin pinter, tahu-tahu dapat beasiswa ke luar negeri. Berapa duit tuh? Tahu-tahu ada yang nelfon, Bu, bulan depan nganggur nggak? Temenin saya umroh yuk. Oh. Jadi Bu, itu tuh nggak ketuker, makanya lepas. Do your best, and that will be enough. Bahasa Inggris lagi gitu. Lakuin yang terbaik dan itu cukup. Allah sudah menghitung. Kita mah gak usah banyak hitungan Bu, karena Allah sudah maha menghitung. Semua ada hitungannya. Tenang aja Bu. Ya. Yang lepas, yang ikhlas, yang totalitas. Coba diulang. Apa? Yang lepas, yang ikhlas, yang totalitas. Karena semua gak kemana-mana. Hal jazaul ihsan illal ihsan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin, gak kemana-mana. Ya, jadi lapang dada kita. Silakan aja, semua udah ada aturannya dalam hidup ini, semua ada sunatullahnya. Tugasku memberikan yang terbaik. Perkara bagaimana responmu kepadaku itu bukan urusanku. Bagaimana pandanganmu kepadaku bukan urusanku.